Oke, baik, selamat malam. Pada malam ini kita akan melakukan TTM ya. Ini adalah TTM yang kedua. Dan TTM kita pada malam ini kita akan bagi jadi dua sesi. Sesi yang pertama kita akan membahas sedikit dari modul 8 ya. Dan di sesi kedua kita ada activity yang akan kita lakukan sama-sama ya. Oke. eh, Besok kita tetap ada kelas, kita akan menyelesaikan modul 8 dan tanggal 11 adalah kelas kita yang terakhir, kita akan menyelesaikan modul yang ke-9. Jadi pertemuan kita tinggal 3 pertemuan termasuk dengan pertemuan pada malam ini. Dan saya meminta Anda untuk kita sama-sama buka buku kita ya untuk modul 8 ini di halaman mulai dari 8.1 ya. Apakah malam ini ada yang sambil kerja ya? Biasanya hari Minggu libur ya. Iya, oke. Jadi malam ini berarti bisa buka bukunya semua ya. Oke, baik. Judul modul 8 adalah pendanaan jangka panjang, teori opsi, pendanaan hybrid, dan sewa guna ya. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir, kita membahas tentang apa? Bagaimana menghitung berapa biaya modal ya. Nah, di modul 8 ini kita lebih condong membahas sumber pendanaan yang bagaimana yang kita akan gunakan ya pada saat kita akan melakukan kegiatan investasi. Nah, seperti yang kita sudah pelajari beberapa waktu sebelumnya, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang pendanaan ya, pendanaan ini sifatnya adalah jangka panjang. Kenapa? Karena pendanaan ini jumlahnya besar ya. Jadi karena jumlahnya besar, maka pada saat kita melakukan aktivitas pendanaan atau kegiatan financing, sifatnya tidak bisa jangka pendek. Ini sama seperti kita melakukan kegiatan investasi ya. Investasi itu umumnya adalah investasi jangka panjang, meskipun ada juga investasi jangka pendek ya. Investasi jangka pendek itu biasanya kita investasi di aktiva lancar. Tapi kalau kita bicara tentang investasi pada umumnya, itu adalah investasi yang kita lakukan untuk jangka waktu yang panjang ya. Nah, pendanaan jangka panjang ini kita bisa dapatkan dalam dua bentuk ya. Yang pertama adalah sumber dana jangka panjang dalam bentuk hutang ya, dan sumber dana jangka panjang dalam bentuk ekuitas, di mana di dalam ekuitas ini kita bisa menggunakan yang namanya retained earnings atau laba yang ditahan, dan juga perusahaan bisa menerbitkan saham ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang utang jangka panjang ya, utang jangka panjang itu bisa kita lakukan dengan melakukan pinjaman jangka panjang, dan juga bisa melakukan apa? Juga bisa melakukan penerbitan surat utang ya. Penerbitan surat utang. Mana yang lebih baik ya? Apakah perusahaan itu melakukan pinjaman jangka panjang baik melalui pinjaman ataupun melalui obligasi, atau menggunakan equity? Itu semua tergantung dari apa? Itu semua tergantung dari analisa yang dibuat ya. Apalagi tujuan kita sebagai seorang manajer keuangan, pada saat kita melakukan kegiatan pendanaan ini, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kegiatan pendanaan ini selain membantu perusahaan untuk mendapatkan dana
untuk membiayai investasinya, itu juga bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Karena seperti yang kita pelajari di awal, tujuan dari perusahaan itu adalah memaksimalkan kekayaan pemilik, ya, maximize shareholders wealth, ya. Jadi entah itu kegiatan investasi, entah itu kegiatan financing atau pendanaan, itu diharapkan bisa meningkatkan itu bisa meningkatkan value dari perusahaan. Seperti yang kita pelajari juga, value dari perusahaan itu adalah harga saham, ya. Oke. Kalau kita bicara tentang utang jangka panjang, ya, sebenarnya kalau perusahaan itu melakukan pinjaman jangka panjang ke bank itu lebih mudah, ya. Karena perusahaan hanya mengajukan proposal pinjaman. Jadi kalau perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank untuk memperoleh pinjaman, maka perusahaan bisa segera mendapatkan pinjamannya. Akan tetapi agak sedikit memakan waktu dan juga ada prosesnya kalau misalnya perusahaan itu mau menerbitkan yang namanya obligasi, ya. Jadi menerbitkan obligasi ataupun menerbitkan saham itu ada prosesnya. Nah, untuk menerbitkan obligasi secara ringkas persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut, ya. Jadi yang pertama adalah kita sebagai finance manager harus tahu berapa banyak dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Investasi apa yang tidak dilakukan, berapa banyak kebutuhannya. Setelah kita tahu berapa banyak kebutuhannya, baru kita bisa menentukan berapa banyak yang kita akan pinjam, ya. Tentu saja kita biasanya kalau Anda baca nanti di buku kita ini ada yang namanya balancing theory, ya. Balancing theory itu biasanya mereka melihat dulu bagaimana kita menyeimbangkan antara berapa hutang yang dibuat dan berapa ekuitas yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan, ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita menggunakan utang terlalu banyak, yang terjadi adalah risiko dari perusahaan itu akan semakin meningkat. Di lain pihak, hutang memiliki keuntungan, yaitu biaya hutang itu murah. Kenapa murah? Karena bunga yang dibayarkan oleh hutang ini itu akan menjadi pemotong pemotong pajak, atau dia akan mengurangi taxable income, ya. Oke, untuk menerbitkan obligasi ada empat langkah, ya, yang dituliskan oleh buku kita. Yang pertama adalah tentukan dulu berapa jumlahnya, ya. Kemudian setelah kita tentukan jumlahnya, baru kita tentukan berapa bunga yang kita bisa bayar, ya. Tentunya ini harus memperhatikan yang pertama seberapa kemampuan perusahaan, tentunya dengan melihat proyek investasi apa yang akan dilaksanakan, bagaimana prospeknya, ya. Dan yang kedua adalah kita juga mempertimbangkan suku bunga yang ditawarkan oleh pasar, ya, atau oleh perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan surat utang yang sejenis dengan yang kita tawarkan, ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, yang kita perlu perhatikan juga adalah bagaimana peringkat obligasi dari perusahaan, ya. Biasanya perusahaan yang sudah pernah menerbitkan obligasi, mereka akan dinilai peringkatnya, ya. Itu dinilai peringkatnya. Untuk apa dinilai peringkatnya? Pemeringkatan ini sangat penting. Kenapa? Karena pemeringkatan ini menentukan
seberapa besar bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan, ya. Jadi kalau misalnya peringkat obligasi dari perusahaan ini adalah misalnya AAA ya atau AAA, ini adalah peringkat paling tinggi. Ini adalah obligasi yang dikategorikan sebagai obligasi atau surat utang yang aman bagi para calon pemodal, sehingga suku bunga yang ditawarkan bisa lebih rendah ya dibandingkan kalau peringkat obligasi perusahaan itu rendah ya, berarti bunga yang ditawarkan jadi lebih tinggi ya. Kemudian biasanya kita minta perusahaan pemeringkat rating agency untuk menentukan berapa peringkat perusahaan kita ya. Ini menentukan sekali suku bunga yang akan kita berikan kepada calon investor ya. Kemudian yang kedua, untuk bisa menerbitkan obligasi maka kita harus dapat persetujuan dari OJK ya. Otoritas pasar modal, kalau di Indonesia itu otoritas jasa keuangan yang punya otoritasnya ya. Kemudian setelah diberikan otorisasi oleh OJK, perusahaan ini bisa melaksanakan atau mengorganisir yang namanya public expose. Jadi public expose ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan surat utang dan prospek investasi yang akan dibiayai dengan surat utang tersebut ya. Biasanya untuk kegiatan ini perusahaan itu mengundang calon-calon investor atau pembeli obligasi ya. Lalu hal penting lainnya yang perlu dilakukan adalah perusahaan kita harus punya penjamin dan agen penjual obligasi. Jadi kita akan menghubungi perusahaan sekuritas untuk menjamin dan menjadi agen penjual obligasi ya. Oke, itu untuk Itu untuk bagaimana menerbitkan obligasi ya. Sekarang bagaimana untuk menerbitkan saham ya. Nah, untuk penerbitan saham ini istilahnya adalah initial public offering ya. Di buku kita diberikan bagaimana persyaratan dan prosedur untuk menerbitkan obligasi ya. Tetapi di slide ini saya memberikan bagaimana proses penerbitan saham perdana atau initial public offering sesuai dengan yang disyaratkan oleh pasar modal ya. Kalau di Indonesia berarti ini yang disyaratkan oleh Indonesian Stock Exchange atau bursa saham Indonesia ya. Kalau di buku kita ya simple aja ya. Jadi harus sudah merupakan perusahaan perseroan terbatas, kemudian dia harus punya minimum aset minimum tertentu untuk bisa go public ya. Lalu memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang, itu biasanya dari OJK. Oke. Dan untuk bisa memperoleh persetujuan dari OJK, biasanya itu sudah harus dirapatkan secara internal dulu. Jadi sudah pemegang saham di dalam perusahaan itu sudah setuju, kemudian punya laporan keuangan yang wajar tanpa perkecualian ya. Perusahaan tidak menghadapi sengketa, aset tetap yang dimiliki itu nilainya cukup dan telah dilakukan appraisal dengan nilai yang wajar ya. Kemudian setelah itu baru cari perusahaan sekuritas yang bisa menjadi penjamin emisi dan juga untuk mengorganisir penawaran saham ya, sebelum akhirnya saham itu bisa terdaftar di bursa efek ya. Apa tujuannya menerbitkan saham, menjual saham secara publik ya? Itu adalah untuk mendapatkan dana dari apa? Itu kalau kita lihat yang diberikan oleh OJK ya, ini dari IDX, ini
ini ada 2 halaman ya. Kalau Anda lihat 2 halaman, mungkin Anda bisa baca pelan-pelan ya. Halaman yang Jadi ada 3 slide yang saya berikan di sini. Halaman yang pertama ini adalah persyaratan menjadi perusahaannya ya. Bagaimana persyaratannya? Jadi itu bisa ada di papan utama atau di papan pengembangan ya. Tergantung dari berapa total asetnya. Kemudian proses penawarannya juga ada di slide 5 dan 6 ya. Apa saja yang dilakukan itu ada di slide 5 dan 6. Mungkin ini cukup kecil kalau Anda lihat di kalau Anda lihat di HP, tapi kalau Anda lihat di laptop Anda, dia bisa lebih besar ya. Jadi mungkin Anda akan bisa lihat nanti ya. Ini prosesnya cukup banyak yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa go public ya. Nah, untuk bisa go public ini, kenapa harus go public? Karena perusahaan itu kadang-kadang susah untuk mendapatkan investor yang punya dana yang besar ya. Punya dana yang besar yang mau masuk untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Makanya yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan go public ya. Jadi saham itu dijual kepada apa? Kepada masyarakat ya, kepada pihak luar. Diharapkan itu akan mendatangkan atau memberikan dana yang cukup bagi perusahaan, terutama untuk melakukan investasinya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik ya. Oke, sejauh ini ada 17 orang yang hadir ya. Saya akan screenshot dulu. Oke. 17 yang hadir, saya harapkan semuanya bisa hadir nanti ya, karena TTM ini adalah salah satu bagian penilaian nanti. Oke. Kita lanjutkan ya. Penentuan harga saham IPO ya. Nah, untuk melakukan IPO ya, penentuan harga saham itu gimana gitu ya. Jadi mari kita buka dari halaman 85 sampai halaman 88 ya. Oke. Sudah dibuka bukunya ya. Halaman 85 sampai halaman 88. Oke. Jadi salah satu tahap yang sulit sebenarnya bagi perusahaan pada saat melakukan IPO ini adalah penentuan harga saham yang ditawarkan ke publik ya. Kenapa? Karena belum ada acuan harganya gitu ya. Beda halnya kalau misalnya perusahaan itu sudah pernah melakukan IPO, maka pada saat dia melakukan atau menerbitkan saham yang baru, dia tinggal merujuk saja kepada apa? Harga saham yang ada di pasar ya. Berapa harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Jadi tinggal merujuk ke harga tersebut ya. Ini beda dengan pada saat perusahaan itu melakukan IPO. Nah, apakah harga saham itu bisa didasarkan hanya kepada pencatatan neraca saja? Tidak ya. Jadi tidak demikian ya. Kenapa? Karena biasanya publik itu memiliki apa? Memiliki perspektif yang berbeda. Investor itu punya perspektif yang berbeda, sehingga biasanya mereka pada saat menilai suatu perusahaan itu, mencari tahu berapa harganya, mereka akan berpatokan pada harga pasarnya ya. Mari kita coba lihat contoh yang diberikan di halaman 85 ya. Jadi di tabel 81 itu adalah neraca dari PT Ardi ya.
Kemudian kalau misalnya perusahaan akan menerbitkan saham, misalnya sejumlah 200 miliar, karena nilai investasi yang akan dilakukan itu adalah 200 miliar, diharapkan investasi tersebut akan menghasilkan NPV 100 miliar. Nah, pertanyaan yang ada adalah berapa porsi kepemilikan yang akan diberikan ke pemegang baru, ya, ke publik, ya. Tadinya kan sudah ada pemegang sahamnya. Nah, sekarang kalau misalnya diterbitkan yang baru, berarti otomatis ada tambahan apa? Tambahan kepemilikan, ada tambahan pemegang saham baru. Kalau misalnya kita pakai dasar buku atau berdasarkan catatan yang ada di neraca, maka ya hitungannya adalah 40%. Dapat dari mana? Ya 200 miliar bagi 300 tambah 200, ya. 300 itu adalah ekuitas yang ada tambah 200. Tapi ternyata jawabannya tidak, ya. Kenapa? Karena yang kita gunakan harus nilai apa? Nilai pasar. Oke. Nah, untuk menilai, ya, menaksir nilai ekuitas perusahaan tersebut, misalnya sebelum melakukan IPO, return on equity-nya sebesar 20%, ya. Berarti laba bersih setelah pajak itu kurang lebih 60 miliar, ya. Kalau misalnya di sini diberikan keterangan bahwa laba bersih setelah pajak itu 60 miliar. Kemudian dari laba bersih setelah pajak yang 60 miliar tadi, 30%-nya dibagikan sebagai dividen dan 70%-nya ditahan. Jadi kalau asumsinya perusahaan itu pertumbuhannya sudah konstan, yaitu kurang lebih di sini growth-nya adalah 0,2, ya. Maka nilai ekuitas itu adalah 60 miliar, ya. 60 miliar bagi 0,17 kurang 0,14 sama dengan 600 miliar, ya. 0,17 itu adalah cost of equity, ya. Sedangkan 0,14 itu adalah pertumbuhan laba kali dividen, ya. Jadi totalnya di sini adalah 600 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, komponen ekuitas lama itu nilainya adalah 600 miliar, ekuitas baru 200 miliar, dan NPV-nya 100 miliar. Berarti total semuanya adalah 900 miliar. Sedangkan kalau kita lihat persentasenya, untuk ekuitas lama itu 67%, ekuitas baru 22%, dan NPV itu 11%. Porsi kepemilikan pemegang saham itu berarti kalau kita lihat di sini, dilihat dari persentasenya adalah ekuitas baru itu punya 22 sampai 33%. Jadi angka ini 22% itu merupakan persentase ekuitas baru, sedangkan 33% itu adalah ekuitas baru tambah dengan NPV. Nah, kalau misalnya pemegang saham publik, ya, diberi porsi 25%, kemudian total saham yang diterbitkan itu 250 juta lembar saham yang ditawarkan dengan harga 800 per lembar sahamnya, berarti dana yang akan dikumpulkan itu adalah 250 juta kali 800 dapat 200 miliar, ya. Nah, kalau pemegang saham baru ini punya 25% kepemilikan mereka dan mereka mempunyai 250 juta lembar saham, maka pemegang saham lama itu punya 75%, ya. Kalau 25%-nya 250 juta lembar saham, berarti 75%-nya adalah 750 juta lembar saham. Jadi total sahamnya adalah 1 juta lembar saham. Kalau ditotalkan jumlah ekuitas yang baru itu sekitar 900 miliar tadi, 900 miliar itu bagi dengan 1 miliar lembar saham, itu dapat nilai 900 per lembarnya. Nah, kalau misalnya dia dijual seharga 800, apakah si investor mau beli atau enggak?
investor akan beli. Kenapa? Investor akan beli karena pada saat dia membeli membeli saham ini dengan harga 800, kemudian dia akan mendapatkan kenaikan harga saham, ya. Kalau dilihat totalnya sebesar 900. Berarti nilai per lembar sahamnya 900, ya. Dia beli 800, tapi harga atau nilai saham itu 900. Jadinya dia punya keuntungan yang biasa kita sebut sebagai capital gain sebesar 100, atau kalau kita bagi 100 bagi 800 itu 12,5%. Ya. Nah, kalau misalnya investor itu melihat dia tidak akan mendapatkan untung, kemungkinan investor itu tidak akan beli saham baru tersebut, ya. Makanya pada saat penerbitan saham ini, penerbitan IPO ini, memang harus dihitung benar-benar harganya supaya ini menarik bagi bagi investor, ya. Ini menarik bagi investor. Oke. Kemudian pada saat perusahaan itu menjual saham perdananya atau saham yang baru diterbitkan, itu dijual di pasar yang namanya pasar primer, ya. Jadi dana yang terkumpul itu adalah dana yang akan masuk ke perusahaan. Sedangkan kalau dana atau kalau saham itu dijual antar investor, misalnya perusahaan terbitkan saham dibeli oleh investor A, kemudian investor A ini jual ke investor B, maka dana itu tidak akan masuk ke perusahaan tapi masuknya ke investor A, dan itu perdagangannya dilakukan di pasar sekunder, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan, ya. Halaman 88, ya. Kita mulai dengan sumber dana jangka panjang dalam bentuk utang, ya. Nah, kredit jangka panjang. Ini kredit jangka panjang ini biasanya disediakan oleh perbankan. Biasanya ini diberikan kepada pengusaha dalam bentuk kredit investasi, ya. Di sini diberikan contoh, ya. Di sini diberikan contoh, misalnya suatu perusahaan itu peroleh pinjaman kredit sebesar 2.000 juta, itu kurang lebih 2 miliar, ya, dengan suku bunga 11% per tahun selama 5 tahun. Perusahaan harus mengangsur secara anuitas, artinya dia bayar, ya. Angsuran per tahunnya sama selama 5 tahun dimulai dari tahun 1. Angsuran per tahunnya bisa dihitung sebagai berikut, ya. Jadi bunganya 11% selama 5 tahun. Besarannya adalah 2.000 juta atau 2 miliar, ya. Yang perlu Anda lihat di sini adalah pada saat kita mau menghitung berapa angsurannya, kita bisa menggunakan tabel 4, ya, tabel present value annuity. Anda lihat aja, tinggal lihat N-nya 5, kemudian suku bunganya 11, nanti Anda akan dapat berapa dia punya present value annuity faktornya. Kalau di sini present value annuity faktornya 3,6959, ya. Berarti 2.000 juta bagi 3.659 X, ya. Itu hasilnya adalah 541,14 juta. Jadi angsurannya adalah sebesar 541,14 juta. Dan yang perlu Anda ingat adalah pada saat kita melakukan angsuran itu terdiri atas 2 bagian, ya. Yang pertama adalah angsuran pokok, dan yang kedua adalah bagian bunga, ya. Jadi di angsuran itu ada pokok pinjaman dan ada bunga yang kita bayarkan, ya. Jadi kalau Anda mau lihat berapa sih sebenarnya pokok pinjamannya, berapa bunganya, contoh perhitungannya ada di tabel 2, ya. Jadi kalau Anda lihat tabel 2, di tahun yang ke-0 perusahaan itu pinjam 2.000 juta, ya. Tahun pertama dia bayar, ya. Bayarnya berapa? 541,14 juta.
ya. Jadi dari 541,14 juta, bunganya itu sebesar 220 juta. Dapat dari mana 220 juta? Itu adalah berapa persen bunganya dikalikan dengan apa? Pokok pinjaman, ya. Pokok pinjaman itu masih 2000 juta, 2000 juta kali 11%, ya. Itu dapat 220 juta. Kemudian angsuran pokok pinjaman itu adalah 541 kurang 220, makanya dapat di situ 321. Kemudian pada saat dia selesai membayar di tahun pertama, berapa sisa utangnya? Sisa hutangnya adalah 2000 juta kurangi dengan 541,14 dapat 1678,86. Ya, untuk tahun kedua dan sampai tahun kelima sama juga perhitungannya demikian. Hanya saja untuk perhitungan bunga untuk tahun kedua, pokok pinjamannya itu sudah bukan 2000 juta lagi, tapi 1678,86. Jadi bunga yang 11% itu dikalikan 1678,86 itu dapat 184,67. Berarti angsuran pokoknya adalah 541 kurang 184,67 dapat 356,47. Pokok pinjamannya berarti kurangi aja 1678,86 kurangi dengan 541,14, hasilnya 1322,39. Demikian selanjutnya sampai tahun kelima. Setelah selesai pembayaran angsuran terakhir, hutang atau pokok pinjaman dari perusahaan itu jadi 0, ya. Ini untuk menghitung angsuran kalau misalnya perusahaan itu menggunakan kredit jangka panjang, ya. Tidak susah, ya. Itu tidak susah, ya. Kemudian di sini ada contoh juga di halaman 810. Jadi soalnya dari 89, pada awal 2010 suatu perusahaan menandatangani perjanjian kredit investasi selama 5 tahun dari Bank A. Jumlah kredit sebesar 1000 juta telah diambil semuanya, bunganya 12% dari saldo kreditnya, dan perusahaan selalu membayar bunga tepat pada waktunya meskipun pokok pinjamannya belum diangsur 1 rupiah pun. Jadi pada awal 2013 perusahaan dapat tawaran kredit dari bank asing dengan bunga hanya 11% per tahun. Sewaktu perusahaan menyampaikan niatnya untuk melunasi kredit investasi, Bank A menyatakan bahwa pelunasan sebelum jangka waktu 5 tahun dikenakan denda bunga sebesar 2%. Oleh karena terdapat 2 tahun sebelum maturity, perusahaan harus bayar bunga sebesar, seperti itu hitungannya ya, 2 kali 2% kali 1000 juta, 40 juta, ya. Nah, pada saat mau pindah ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, karena di awal itu kan bunganya 12%, ya. Kemudian ditawarkan oleh bank yang baru bunganya 11%. Apakah mau diambil atau enggak, ya? Nah, pada saat mau diambil, yang perlu dilakukan adalah kita lihat, ya. Kalau pada saat beralih ke bank lainnya dengan membayar denda kepada bank A, ya, apakah itu akan lebih kecil daripada selisih bunga yang nanti akan dibayarkan? Jadi, kalau bertahan menggunakan bank A, bunga yang dibayarkan adalah 240 juta. Tapi kalau misalnya dia beralih ke bank asing tersebut yang menawarkan pinjaman yang baru, dia harus bayar denda dan bayar bunga 2 tahun, berarti 220 tambah 40, 260. Sedangkan kalau dia bertahan menggunakan bank A, bunga yang dia bayar cuma 240 juta. Artinya bank A itu dia masih lebih murah kalau dia bertahan di bank A dibandingkan dengan dia pindah. Meskipun suku bunganya lebih murah. Kenapa? Karena kalau dia pindah ke bank lain, berarti dia harus bayar penaltinya, karena belum selesai jangka waktu pembayarannya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kemudian kita akan lanjut ke obligasi, ya. Nah, ini obligasi ini
Apa yang dimaksud dengan obligasi? Ya, obligasi ini adalah surat utang. Ya. Jadi kita tidak pinjam ke bank, tetapi kita menjual surat hutang kepada siapa? Kepada calon investor yang mau membeli surat utang kita. Ya. Nah, biasanya di obligasi itu ini disebut surat berharga juga, di mana di obligasi itu biasanya dicantumkan berapa face value atau nominal value-nya, atau biasa disebut juga par value, ya. Nilai parnya atau nilai utangnya berapa per lembar surat itu, ya. Kemudian ada tenornya. Tenor itu adalah berapa lama utang itu harus dilunasi. Kemudian ada kupon rate-nya. Kupon rate-nya itu adalah bunga yang akan dibayarkan oleh obligasi tersebut, dan ada informasi tentang berapa kali bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap tahunnya, ya. Biasanya bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan, tapi ada yang 1 kali 1 tahun, ya. Tergantung obligasinya. Pada saat menerbitkan obligasi, seperti yang saya sudah terangkan tadi, yang penting di sini adalah peringkat obligasi. Ya. Seberapa tinggi peringkat obligasinya menentukan seberapa besar bunga yang bisa ditawarkan oleh perusahaan. Semakin bagus peringkatnya, semakin rendah bunga yang ditawarkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena kecil kemungkinan obligasi tersebut akan default. Ya. Default ini istilah untuk gagal bayar. Ya. Biasanya semakin tinggi resikonya, semakin tinggi suku bunga yang dibayar. Kenapa? Karena investor tidak akan mau mengambil resiko kalau tidak mendapatkan kompensasi atas resiko yang dia tanggung, ya. Oke. Nah, di sini apabila obligasi ditawarkan sesuai dengan nominalnya, yaitu namanya at par, ya, maka kupon rate itu akan sama dengan discount rate. Jadi discount rate itu adalah suku bunga yang dipakai untuk mempresent value-kan bunga per tahunnya tambah dengan, jadi untuk present value itu namanya discount rate, ya. Kalau misalnya nilai nominalnya sama dengan nilai ininya, ya. Jadi kalau nilai obligasi itu kalau dijual mau sama nilai dengan nilai nominal yang tertera di obligasi tersebut, kupon rate itu harus sama dengan discount rate, ya. Kalau misalnya kupon rate lebih tinggi daripada discount rate, maka harganya akan dijual di atas nilai nominal atau face value. Kenapa? Karena perusahaan ini membayarkan bunga yang lebih tinggi. Biasanya discount rate itu kita pakai apa? Bunga yang ditawarkan oleh pasar, ya. Kalau misalnya discount rate itu lebih tinggi daripada kupon rate, yang terjadi adalah obligasi itu dijual at discount. At discount artinya obligasi itu harganya lebih rendah daripada nilai nilai face value-nya atau nilai nominalnya, ya. Oke, di sini juga dikasih tahu perhitungan tentang discount rate, ya. Jadi discount rate itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu real rate tambah inflasi tambah premi default tambah premi likuiditas dan tambah premi maturity, ya. Ada contohnya di bawah itu, nanti Anda bisa baca, ya. Jadi di sini kalau misalnya real rate itu misalnya real rate sebesar 2%, ini ada di halaman 811, ya. Inflasi itu diharapkan sebesar 4%, maka premi defaultnya sebesar 1%. Premi likuiditas 0,5% dan premi maturity sebesar 1,5%, maka discount rate-nya adalah 2% tambah 4% tambah 1% tambah setengah persen tambah 1,5%, itu 9%. Apabila obligasi tersebut ingin ditawarkan sebesar nilai nominal, maka kupon rate-nya sebesar 9%, ya. Nah, untuk pemeringkat obligasi surat hutang di Indonesia itu ada yang namanya PT Pevindo, ya.
Kalau untuk di luar negeri itu biasanya pakai Standard & Poor's atau S&P dan Moody's ya. Jadi Standard & Poor's dan Moody's ini adalah lembaga pemeringkat obligasi yang biasanya untuk internasional ya. Nah, di halaman 812 juga di situ dikasih tahu perbedaan pemeringkatan antara Moody's dan S&P. Pada prinsipnya sama aja ya. AAA itu adalah yang terbaik, kemudian semakin turun-turun dia B, C, itu semakin rendah peringkatnya ya. Kalau S&P dia sampai D, kalau Moody's dia sampai C ya. Itu perbedaannya ada di situ. Nah, kalau kita bicara tentang obligasi ya, obligasi itu suku bunganya bisa tetap, bisa mengambang ya. Mengambang itu apa artinya? Mengambang itu artinya suku bunga itu ikut apa? Suku bunga yang ditawarkan oleh pasar ya. Jadi dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga yang umum berlaku. Itu yang namanya obligasi dengan suku bunga mengambang ya. Kemudian obligasi juga ada yang namanya obligasi dengan call price. Call price ini artinya setelah melalui jangka waktu tertentu, obligasi ini sudah bisa ditebus oleh apa? Oleh perusahaan ya. Dan biasanya dia ditebus dengan harga call price. Call price ini jadi namanya call ya, di call dia. Obligasi ini di call. Di call itu artinya apa? Ditebus ya. Nah, bond yang seperti ini namanya callable bond ya. Jadi bond yang bisa di call, callable bond. Biasanya kalau dia di call sebelum jatuh temponya, maka harga tebusnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dia punya face value ya. Kenapa obligasi ini di call? Biasanya obligasi ini di call kalau misalnya suku bunga yang ada di pasar itu turun ya. Misalnya perusahaan A dia terbitkan obligasi, dia bayar 12%. Tapi setelah 2 tahun ya, ternyata di pasar itu obligasi cuma ditawarkan hanya 9%. Nah, perusahaan ini bayar 12% bunga, sedangkan market hanya tawarkan berapa? 9%. Berarti dia rugi berapa persen? Dia rugi 3% karena dia membayar lebih tinggi 3% ya. Kalau misalnya perusahaan itu menyertakan fitur call, jadi perusahaan bisa tebus obligasi tersebut ya. Kemudian perusahaan itu akan ganti obligasi lama dengan obligasi baru yang bunganya lebih apa? Bunganya lebih rendah ya. Oke, kemudian kalau di halaman 814 itu juga ada debentures, subordinate debentures dan income bonds. Apa ini yang namanya debenture ya? Jadi obligasi yang tidak dijamin dengan aktiva tertentu, ini disebut juga sebagai unsecured bond. Ini disebut sebagai debenture ya. Nah, kadang-kadang perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam prioritas pelunasan ya, berada di bawah debenture namanya. Kalau misalnya perusahaan itu punya beberapa bonds atau beberapa obligasi ya, kemudian ada obligasi yang baru dilunasi setelah debenture ini dilunasi, itu namanya adalah subordinate debenture ya. Jadi obligasi ini bisa punya hierarki ya, hierarki atau urutannya. Ada senioritas di sini. Yang jatuh tempo lebih dulu itu akan dibayarkan lebih dulu, baru yang juniornya ya. Lalu yang terakhir adalah income bonds. Income bonds ini adalah obligasi yang hanya membayarkan bunga apabila perusahaan itu memperoleh keuntungan ya. Ini yang disebut sebagai income bonds ya. Kemudian salah satu jenis bond lainnya adalah zero coupon bond. Apa ini zero coupon bond? Nah, zero coupon bond ini adalah bonds yang tidak pernah bayar kupon atau tidak pernah bayar bunga. Loh, kok bisa gitu kan? Pertanyaannya gitu ya. Bagaimana investor mau beli kalau misalnya perusahaan itu tidak bayar apa? Perusahaan itu tidak bayar bunga ya.
sebenarnya perusahaan ini bayar bunga ya, tapi dia tidak membayarkan bunganya secara periodik. Biasanya kan obligasi itu dia membayarkan bunganya secara periodik ya, entah 6 bulan sekali atau entah tiap 1 tahun 1 kali dibayarkan. Tapi untuk zero coupon bond ya, perusahaan ini tidak ada bunga yang dibayarkan secara periodik. Lalu apa kompensasi bagi investor kalau mau beli zero coupon bond? Nah, zero coupon bond ini biasanya dibeli at discount atau dibeli dengan harga diskon. Jadi selisih diskon yang didapatkan oleh oleh pemegang atau investor pembeli surat utang ini itu dianggap sebagai kompensasi bunga bagi mereka. Ya. Misalnya kalau harga obligasi itu 1 juta ya, mungkin diskonnya sekitar kurang lebih 300 misalnya ya. Jadi dia bayar cuma 700, bukan bayar 1 juta ya. Jadi yang akan didapatkan oleh si investor ini adalah pada saat perusahaan itu jatuh tempo ya, dia akan menerima pembayaran pokok bunga sebesar 1 juta. Sedangkan pada saat dia beli obligasi itu dia beli harganya 700 ya, jadi ada selisih 300. Jadi dianggap itulah apa kompensasinya buat dia ya. Oke, untuk contoh perhitungan zero coupon bonds itu ada di halaman 815 ya, tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit ya. Coba bahas ya. Jadi misalnya PT AA memerlukan tambahan dana sebesar 100 miliar jangka waktu 3 tahun. Perusahaan tersebut dapat menerbitkan obligasi dengan kupon tetap 9%, dilunasi 3 tahun, terjual dengan nilai nominal. Tarif pajak penghasilan 25%. Dana tersebut digunakan dapat menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 15%. Apabila alternatif ini dipilih, maka proyeksi pembayaran pajak selama 3 tahun ke depan. Nah, jadi di tabel 83 ini proyeksi pembayaran pajak. Ya. Apabila dipergunakan tingkat bunga 9%, cost of debt-nya, maka pembayaran pajak ini sekian. Ya. Ini di halaman 816. Itu perhitungan present value pembayaran pajaknya. Kalau misalnya dia terbitkan zero coupon bonds, nominal zero coupon bondsnya adalah sekian ya. Jadi kalau Anda lihat di sini nominal zero coupon bonds itu 100 miliar kali 1 tambah 0,03 0,09 pangkat 3 itu dapat 129 miliar. Hal ini berarti bahwa obligasi tidak membayar bunga senilai 129 miliar, tetapi ini akan dilunasi pada tahun ketiga. Jadi ini hanya perhitungan apakah lebih untung kalau dia pakai zero coupon bonds atau tidak. Jadi dengan demikian tampak bahwa penggunaan zero coupon bonds dapat menghemat pembayaran pajak dengan present value penghematan sebesar 0,53 miliar. Jadi ini dilihat dari sudut pandang penerbit obligasi. Ya. Kalau Anda baca contohnya 816 dan 817 itu menunjukkan bahwa kalau perusahaan itu menerbitkan zero coupon bonds, dia bisa menghemat apa? Pembayaran pajak ya. Oke, modal sendiri atau ekuitas ya. Saham biasa ya. Jadi yang kita bicarakan di sini biasanya saham yang diterbitkan itu adalah common stock atau saham biasa. Seperti yang Anda sudah ketahui apa itu stok. Stok itu adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau Anda beli saham, artinya Anda yang punya perusahaan tersebut, ya. Dan kalau Anda mau beli saham sekarang tuh murah, ya. Minimal ada saham yang harganya cuma Rp50. Gitu. Ya.
Oke, kemudian seperti tadi ya sudah dibahas, perusahaan itu harus melihat ya, harus melihat apakah dia akan menerbitkan saham atau mengeluarkan surat utang ya. Balancing teori mengatakan bahwa kalau utang itu sudah terlalu banyak ya, tidak bisa perusahaan itu menerbitkan utang, karena resikonya akan naik ya. Kemudian value dari perusahaan itu akan turun ya. Makanya salah satu alternatif untuk dapatkan dana adalah dengan issued stock. Pada saat perusahaan itu melakukan penjualan saham perdana ya, atau issued stock yang pertama kali, yang dananya itu masuk ke perusahaan, saham itu kan juga ada par value-nya, ada nilai nominalnya juga. Kalau dia menjual sahamnya di atas harga nominalnya, maka pencatatannya di neraca itu adalah yang pertama dicatat berapa modal sahamnya ya, modal sahamnya, kemudian selisih dari harga saham dengan nilai nominalnya ya, itu yang disebut sebagai tambahan modal di store atau agio ya. Bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai additional paid in capital ya. Coba Anda lihat di halaman 818 ya. Jadi kalau dia dijual di atas nilai nominalnya, itu akan dicatat di tambahan modal di store. Kalau dia kurang, berarti dia akan mengurangi tambahan modal di store ya. Mungkin dia sudah pernah menjual saham sebelumnya, pada saat dia menerbitkan saham lagi, kemudian dijual di bawah nilai nominal, itu akan mengurangi tambahan modal di store, atau dia bisa mengurangi cadangan saldo laba yang dicadangkan ya. Nah, kemudian biasanya perusahaan ini juga dilihat oleh investor itu, dia membandingkan price to book value ya. Berapa harga saham di pasar dibandingkan dengan book value-nya ya. Semakin tinggi price to book value, dianggap saham perusahaan itu semakin mahal ya. Oke. Kemudian saham yang sudah dijual oleh perusahaan itu bisa dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi pada saat perusahaan itu membeli saham itu kembali, maka saham yang dibeli kembali itu namanya treasury stock ya. Nah, treasury stock ini biasanya ini dibagikan kepada karyawan ya. Kenapa dibeli? Mungkin karena pada saat itu saham dari perusahaan itu harganya lagi turun. Karena harganya lagi turun, lebih baik bagi perusahaan itu daripada bayar dividen, dia lebih baik beli sahamnya. Dia beli sahamnya kembali. Kenapa? Beli saham kembali ini yang namanya stock repurchase. Kenapa dia beli sahamnya kembali? Supaya pada saat pembayaran dividen itu jadi lebih kecil pembayarannya kan? Atau dia bisa meningkatkan jumlah dividen yang dibayarkan karena jumlah saham yang beredar itu lebih sedikit ya. Kalau kita lihat contoh seperti saat ini ya, COVID-19 ini sedang berlangsung. Kalau kita lihat di bursa saham itu, saham-saham itu banyak yang jatuh harganya. Nah, ini adalah kesempatan yang baik bagi perusahaan untuk membeli kembali sahamnya ya. Nah, kalau di kita ada aturan ya, kalau mau beli saham kembali itu dia maksimal 10% dari saham yang diterbitkan ya, atau dari modal di store. Jadi tiap perusahaan itu biasanya di-authorize berapa banyak dia bisa terbitkan saham, dan biasanya perusahaan itu tidak langsung menghabiskan jatah penerbitan sahamnya. Biasanya dia cicil ya. Jadi dia akan cicil untuk digunakan nanti pada saat dia melakukan investasi yang lainnya ya. Kemudian biasanya yang terkait dengan penerbitan saham ini adalah sertifikat bukti right ya. Nah,
perusahaan yang telah menerbitkan saham di pasar modal dan akan menerbitkan saham baru bisa dilakukan dengan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama atau langsung ke pemilik publik, ya. Nah, penawaran kepada pemegang saham yang sudah ada dilakukan dengan cara right issue, ya. Right issue. Jadi right issue ini diberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham yang akan diterbitkan oleh perusahaan, ya. Jadi diberikan hak khusus ya kepada pemegang saham lama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pemegang saham lama ini bisa menjaga komposisi kepemilikannya di perusahaan tersebut, ya. Komposisi kepemilikannya di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana penawarannya dan yang lain-lain itu ada di halaman 823 yang Anda bisa baca, ya. Perhitungannya tidak terlalu sulit, ya. Nah, kenapa perusahaan itu menerbitkan right? Nah, perusahaan itu menerbitkan right karena begini, lebih baik dia tawarkan langsung kepada si pemegang saham yang sudah ada dibandingkan dia harus mencari perusahaan penjamin, ya. Kemudian perusahaannya akan menjual sahamnya, karena biasanya biaya emisi atau biaya yang terkait dengan penerbitan saham yang baru ini itu mahal. Tapi kalau dia langsung menjualnya kepada pemegang saham yang sudah ada, itu dia bisa menghemat Dia bisa menghemat biaya tersebut, ya. Oke. Jadi kita akan sampai di sini dulu, ya. Kita akan sampai di sini. Kita akan mulai sambung ke modul 8 part 2 besok, ya. Jadi besok kita akan belajar tentang opsi dan juga kita akan belajar tentang pendanaan hibrid atau yang namanya leasing, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Untuk sesi yang kedua ini, ya, saya sudah kirimkan kepada Anda, soal latihan, ya. Soal latihan. Sebentar, saya mungkin bisa saya akan coba lihat, ya. Oke. Soal yang ini, ya. Anda bisa lihat di layar Anda? Ya. Keluar, ya? Sudah keluar, ya? Belum keluar. Lagi muter dia atau gimana? Masih muter, ya. Jadi ini adalah soal yang saya sudah upload di Line, ya. Nah, di sini soal yang saya berikan ini adalah pertama soal investasi, ya. Jadi soal investasi ini, jadi PT Marshall ini dia akan bangun pabrik di mana ada dua alternatif, yaitu lokasi pabrik A dan di kota A atau di kota B, ya. Masing-masing pabrik ini punya cash inflow-nya sendiri, ya. Kemudian untuk pendanaan dari proyek ini dia akan terbitkan obligasi, saham preferred dan saham biasa dengan dengan keterangan yang sudah diberikan di soal tersebut. Yang diminta adalah Anda hitung berapa biaya modal masing-masing dan berapa modal keseluruhannya atau WACC-nya, ya. Atau WACC-nya. Kemudian Anda hitung apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak, ya. Proyek mana yang layak dijalankan? Apakah proyek A atau proyek B? Jadi Anda pilih proyek A atau proyek B. Pada saat Anda ingin mempresent value-kan, discount rate yang Anda gunakan adalah weighted average cost of capital-nya, ya. Kalau Anda lupa weighted average cost of capital itu yang istilahnya adalah sebentar, saya lupa bahasa Indonesianya ini.
biaya modal rata-rata berbobot ya. Biaya modal rata-rata berbobot atau weighted average cost of capital. Ya. Itu ada di halaman 719 dan 720 ya. Kalau untuk menghitung NPV PI itu adalah profitability index ya. NPV, PI dan IRR saya rasa Anda bisa menghitungnya ya. Kalau Anda bisa menggunakan Excel juga lebih enak ya. Lebih mudah kalau menggunakan Excel. Ya. Oke, baik. Jadi kita akan menggunakan 1 jam yang sisa ini untuk soal yang ini ya. Sudah muncul soalnya ya? Sudah ya. Oke. Baik, saya akan berikan kesempatan ini untuk Anda. Anda bisa kerjakan sendiri atau Anda bisa kontak teman Anda ya sambil diskusi ya. Silahkan aja ya. Silahkan berdiskusi. Oke? Oke, baik. Selamat mengerjakan ya. Oke, jadi Anda bisa buka soal yang sudah saya ini kan di apa namanya di line ya, di line grup kita.
Kalau ada pertanyaan untuk soalnya bisa ditanyakan ya.
WACC-nya dihitung terakhir ya? Iya, WACC-nya dihitung terakhir setelah dapat masing-masing biaya modal kan? Iya.
Oke, baik, sudah selesai semua? Oke, baik. Jawabannya nanti bisa dikirim ke grup lain aja ya, ke grup aja ya. Ya, oke, baik. Jadi demikianlah TTM kita pada malam ini ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Jadi besok kita masih ada kelas ya. Kita akan selesaikan modul 8 dan minggu depan, hari Senin depan kita akan selesaikan modul 9 ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam dan sampai ketemu besok.